Halo teman-teman semuanya, untuk video kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan moral sebagai tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik. Hormat kami kepada Ibu Nindya Ayu Pristanti, SPD MPD. Kami dari kelompok 4, Pendidikan Matematika 20E, yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Sifra Febrika Jayasida Putar, Stephen Gilbert Leonardo Sormin, Landung Manihuruf, Sali Lamdearnisina Bariba, Togar Hamonangan Siombing. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Saya Stephen Gilbert Leonardo Sormin akan menjelaskan pengertian moral. Moral dalam bahasa Latin yaitu moralitas, di mana memiliki arti yaitu suatu istilah di mana manusia menyebut ke manusia atau orang lain yang memiliki moral. Adapun istilah amoral yaitu di mana seseorang yang tidak memiliki nilai moral dan tidak memiliki nilai positif di dalam setiap tindakannya. Moral juga merupakan suatu hak mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Dan moral merupakan sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah. Maka dapat disimpulkan, moral merupakan suatu nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Adapun beberapa para ahli yang menyimpulkan pengertian moral, yaitu yang pertama adalah Chaplin pada tahun 2005, yang kedua adalah Harlock pada tahun 1990, dan yang terakhir adalah Wantah pada tahun 2005. Dua tahap perkembangan moral. Yang pertama ada prakonvensional. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonvensional ini terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Tahap pertama, individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman yang diberikan, maka dianggap semakin salah tindakan itu. Tahap 2. Tahap 2 menepati posisi apa untungnya buat saya. Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap 2 kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain. Hanya sampai pada tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh pada kebutuhan sendirinya. Seperti kamu garuk punggungku dan akan kugaruk juga punggungmu. 2. Tingkat konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Di tahapan ini, menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap 3 dan tahap keempat perkembangan moral. Tahap 3. Seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain, karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak yang baik untuk memenuhi harapan tersebut, karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Tahap 4 adalah penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial, karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap 4 lebih dari sekadar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap 3. Kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu, sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan. 3. Pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip. Terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat ini menjadi lebih jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibatnya, hakikat diri mendahului orang lain. Ini membuat tingkatan pasca konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional. Tahap 5. Individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda.
dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas dan kompromi. Tahap 6. Penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Hak tidak perlu sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tindakan moral deontis. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut, bukan secara hipotetis, secara kondisional, atau lihat imperatif kategoris dari Immanuel Kant. Baiklah, di sini saya akan membahas yang ketiga, yaitu tahapan perkembangan moralitas anak. Yang pertama, ada tahapan perkembangan moral anak menurut Piaget. Menurut Piaget, dalam pengamatan dan wawancara pada anak usia 4-12 tahun, menyimpulkan bahwa anak melewati dua tahap yang berbeda dalam cara berpikir tentang moralitas, yaitu yang pertama tahap moralitas heterogen. Anak usia 4-7 tahun di sini menunjukkan moralitas heterogen. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan-pembatasan dalam bertingkah laku. Pada masa ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan. Anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah atau diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Anak berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan dibuat aturan oleh orang dewasa. Orang dewasa perlu memberikan kesempatan pada anak untuk membuat peraturan, agar anak menyadari bahwa peraturan berasal dari kesepakatan dan dapat diubah. Yang kedua yaitu tahap moralitas otonomi. Di sini, tahap moralitas otonomi terjadi pada anak usia 7-10 tahun, di mana anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri dari tahap kedua yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan di mana anak berada. Pada masa ini, anak percaya bahwa ketika melakukan pelanggaran, maka otomatis akan mendapatkan hukumannya. Hal ini seringkali membuat anak merasa khawatir dan takut berbuat salah. Namun, ketika anak mulai berpikir secara heteronom, anak mulai menyadari bahwa hukuman terjadi apabila ada bukti dalam melakukan pelanggaran. Kedua, yaitu tahapan perkembangan moral anak menurut Colbert. Selain Piaget, Colbert juga menekankan bahwa cara berpikir anak tentang moral berkembang dalam beberapa tahapan. Colbert menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral, dan setiap tingkatannya memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama moralitas prakonvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkatan terendah dari penalaran moral. Pada tingkatan ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman eksternal. Tahap pertamanya yaitu moralitas heteronom, adalah tahap pertama pada tingkatan penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut terhadap hukuman. Moralitas dari suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya, contoh, bersalah akan dicubit. Kakak membuat adik menangis, maka ibu akan memukul tangan kakak. Dalam batas-batas tertentu. Tahap kedua ada individualisme, tujuan instrumental, dan pertukaran. Pada tahap ini, anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri adalah benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, anak berpikir apapun yang mereka lakukan harus mendapatkan imbalan atau pertukaran yang setara. Jika ia berbuat baik, maka orang juga harus berbuat baik terhadap dirinya. Anak menyesuaikan terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Contoh, berbuat benar, ia akan dipuji. Yang kedua ada moralitas konvensional. Penalaran konvensional adalah tingkatan kedua atau menengah dalam tahapan Colbert. Pada tahapan ini, individu memberlakukan standar tertentu. Tetapi, standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua atau pemerintah.
Moralitas atas dasar persesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Ada 2 tahapnya, yaitu tahap pertama, ekspektasi interpersonal, hubungan dengan orang lain. Pada tahap ini, anak menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar penilaian moral. Pada tahap ini, seseorang menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan dengan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Contoh adalah mengembalikan krayon ke tempat semula sesudah digunakan, yang disebut dengan nilai moral sama dengan tanggung jawab. Dan yang kedua, ada tahap moralitas sistem sosial. Pada tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Seseorang yakin bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh kelompok, maka mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari keamanan dan ketidaksetujuan sosial. Contohnya adalah bersama-sama membersihkan kelas, semua anggota kelompok wajib membawa alat kebersihan. Nilai moralnya yaitu gotong royong. Yang ketiga yaitu ada moralitas pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional merupakan tahapan tertinggi dalam tahapan moral Kohlberg. Pada tahap ini seseorang menyadari adanya jalur moral alternatif, dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan. Dan moralitas didasari pada prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Ini mengarah pada moralitas sesungguhnya. Tidak perlu disuruh karena merupakan kesadaran dari diri orang tersebut. Di sini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama, hak individu. Pada tahap ini, individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama. Seseorang perlu keluasan dalam adanya modifikasi dan perubahan standar moral apabila itu dapat menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Contoh, pada tahun ajaran baru, sekolah memperkenankan orang tua menunggu anaknya selama lebih kurang 1 minggu. Setelah itu, anak harus berani ditinggal. Kedua yaitu prinsip universal. Pada tahap ini, seseorang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Atau orang yang tetap mempertahankan moralitas tanpa takut dari kecaman orang lain. Contohnya adalah anak secara sadar merapikan kamar tidurnya segera setelah ia bangun tidur dengan harapan agar kamarnya terlihat selalu dalam keadaan rapi. Perkenalkan, nama saya Togar Sombi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu, perkembangan moral tergantung pada perkembangan kognitif. Meskipun demikian, perkembangan kognitif tidak menjamin perkembangan moral. Faktor yang kedua yaitu perkembangan rasio dan rasional. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku tersebut tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain. Faktor yang ketiga yaitu isu dan dilema moral. Kohlberg dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Dalam upaya membantu anak-anak yang sedang menghadapi dilema semacam itu, Kohlberg menyarankan agar guru menawarkan penalaran moral satu tahap di atas tahap yang dimiliki anak pada saat itu. Dan faktor yang terakhir adalah perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perbedaan individual dalam perkembangan moral. Bayi tidak memiliki hierarki nilai dan suara hati. Bayi tergolong non-moral, tidak bermoral, maupun tidak amoral, dalam artian bahwa perilakunya tidak dibimbing norma-norma moral. Lambat laun, ia akan mempelajari kode moral dari orang tuanya, kemudian dari guru-guru dan teman-teman bermain, dan juga ia belajar pentingnya mengikuti kode-kode moral ini.
Belajar berperilaku moral yang diterima oleh sekitarnya merupakan proses yang lama dan lambat, tetapi dasar-dasarnya diletakkan dalam masa bayi dan berdasarkan dasar-dasar inilah, bayi membangun kode-kode moral yang membimbing perilaku bila telah menjadi besar nantinya. Karena keterbatasan kecerdasan, bayi menilai benar atau salahnya suatu tindakan menurut kesenangan atau kesakitan yang ditimbulkannya, dan bukan menurut baik atau buruknya efek suatu tindakan terhadap orang lain. Untuk sebagian remaja, serta orang dewasa yang penalarannya terhambat atau kurang berkembang, tahap perkembangan moralnya ada pada tahap prakonvensional. Pada tahap ini, seseorang belum benar-benar mengenal apalagi menerima aturan dan harapan masyarakat. Pedoman mereka hanyalah menghindari hukuman. Sedangkan bagi mereka yang dapat mencapai tingkat kedua, sudah ada pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seseorang juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruknya dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari kasus yang sudah dijelaskan di atas, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat menunjang perkembangan moral anak. Selain itu, kebiasaan yang diajarkan pada anak juga berpengaruh dalam perkembangan moralnya. Jika anak biasa diajarkan baik, maka mereka akan sulit terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Bahkan walau mereka mempunyai sifat bawaan yang buruk, mereka akan berusaha merubahnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih.